Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1741. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aslinya sejak lama. Jadi bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang dan malah terus memberikan ancaman? Segera iblis tua Xuan Gui mengeluarkan aura peledakannya. Untuk sesaat aura teror yang asli bergetar hebat menyapu seperti badai. Seketika badai besar menghantam tubuh Qin Chen mengibaskan jubah Qin Chen. Tidak, Tuan Muda Chen, kata leluhur seribu tulang. Dia seketika bergegas maju, berhenti di depan Qin Chen menghalangi dampaknya untuk Qin Chen. Kamu mundur, kata Qin Chen. Dia melirik leluhur seribu tulang dengan samar. Di dunia batin Tuan Muda ini, jika ada seseorang yang dapat menyakiti Tuan Muda ini, maka itu akan menjadi lelucon. Qin Chen lalu memandang iblis tua Xuan Gui dan selangkah demi selangkah mendekat ke arahnya dengan dingin. Ingat namaku, Qin Chen. Aku ingin kamu mengukir nama ini dengan kuat di jiwamu, dan kamu tidak akan pernah melupakannya selamanya. Karena ini adalah nama calon tuanmu, dan itu juga nama yang akan memberimu kemuliaan tertinggi. Namun iblis tua Xuan Gui mencibir, hanya kamu, jika kamu ingin menjadi tuan dariku, apakah kamu memenuhi syarat? Kemudian Qin Chen menjelaskan, orang sepertimu hanyalah sampah, dan bahkan kamu tidak berani untuk memprovokasi dewa kematian. Tetapi aku telah membuat dewa kematian dan Raja Hantu Shen Ming itu bertarung sampai mati. Mendengar itu pupil mata iblis tua Xuan Gui tiba-tiba menyusut. Apakah kamu merancang pertarungan antara dewa kematian dan Raja Hantu Shen Ming? Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, iblis tua Xuan Gui berkata dengan marah, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Qin Chen terkekeh, matanya acuh tak acuh. Aku baru saja datang ke tempat telantar ini ketika aku pertama kali datang. Aku hanya ingin mengetahui beberapa informasi dan aku tidak repot-repot untuk pertarungan besar. Tetapi putra Ming Xu itu, putra Raja Hantu Shen Ming, bersikeras menyinggungku. Jadi aku tidak punya pilihan selain hanya membunuhnya. Tetapi Raja Hantu Shen Ming bersikeras agar indera ilahinya turun untuk membunuhku. Jadi aku hanya bisa menghancurkan indera spiritualnya juga. Dan akhirnya membuatnya mati. Tapi itu tidak repot-repot. Apakah kamu yang menghancurkan kesadaran ilahi Raja Hantu Shen Ming? Iblis tua Xuan Gui terkejut. Bukankah dewa kematian yang menghancurkannya? Kemudian Qin Chen juga mengeluarkan Jenderal Ming Yan untuk membuat iblis tua Xuan Gui ini mempercayainya. Sontak saja hal itu membuat iblis tua Xuan Gui terkejut. Jenderal Ming Yan ternyata sama sekali tidak mati, tetapi dia berada di dunia tubuh internal pemuda di depannya, dan bahkan kultivasi Jenderal Ming Yan telah mendekati tingkat 3 transenden. Ini, jika apa yang dikatakan oleh pemuda di depannya ini benar, maka dewa kematian dan Raja Hantu Shen Ming dihasut oleh orang ini. Sebelum ada yang menyadarinya, dewa kematian dan Raja Hantu Shen Ming malah membunuh satu sama lain. Pada saat ini, iblis tua Xuan Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik leluhur seribu tulang di sampingnya. Di antara mereka, Raja Hantu Shen Ming telah jatuh dan dibawa pergi. Tubuhnya diduduki oleh pihak lain. Sementara dewa kematian, dia masih mencari-cari di mana Raja Hantu Shen Ming yang terluka parah. Tetapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Raja Hantu Shen Ming telah dibawa pergi tubuhnya dan lalu kembali ke istana Raja Hantu, dan bahkan sekarang hampir menyembuhkan semua luka-lukanya. Mengerikan. Pada saat ini bulu-bulu di sekujur tubuh iblis tua Xuan Gui berdiri tegak dan jiwanya bergetar. Dia merasa telah jatuh ke dalam pusaran yang mengerikan. Semakin dalam dia tenggelam, semakin tidak dapat melepaskan diri. Di dunia ini ada orang-orang yang menakutkan. Memikirkan hal ini, iblis tua Xuan Gui tidak lagi berani tinggal di sini lebih lama lagi.
Dia menatap Qin Chen dengan kaget dan marah, lalu berkata dengan dingin, "Biarkan aku pergi. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini hari ini, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Juga aku tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentangmu. Aku bersumpah demi dunia bawah. Jika tidak, aku akan meledakkan asal-usulku. Aku percaya bahwa bahkan jika Jenderal Ming Yan menelan asal-usulku, itu tidak akan menguntungkanmu. Karena begitu aku meledakkan diriku sendiri, berita di sini pasti akan menyebar. Bahkan jika aku mati, para penguasa daerah terlarang di seluruh tanah telantar akan mengetahui semua rencanamu dan kamu juga akan mati," kata iblis tua Xuan Gui. Dia berkata dengan gila, dirinya saat ini menjadi takut. Seorang penguasa agung dari zona terlarang tanah telantar saat ini ketakutan dan memohon belas kasihan, hanya meminta pihak lain untuk membiarkannya keluar dari sini. Adapun untuk menjadi budak lawan, iblis tua Xuan Gui tidak bisa menerimanya, bahkan jika lawan menunjukkan banyak hal kepadanya. "Dasar iblis tua, kamu masih keras kepala saat ini," kata leluhur seribu tulang, wajahnya menjadi gelap. Dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi dan boom, dia melangkah maju dengan satu langkah dengan aura pembunuh yang melonjak menutupi bagian depan dengan ganas. "Tuan Muda Chen minta bawahanmu ini untuk membunuhnya," kata leluhur seribu tulang. Dia berkata dengan dingin. "Tidak perlu," kata Qin Chen. Dia mengangkat tangannya dan langsung menghentikan seribu tulang. Lalu kemudian menatap iblis tua Xuan Gui yang sedang gila, ganas, dan putus asa, dan tiba-tiba tersenyum. "Sepertinya Yang Mulia benar-benar kejam." Qin Chen tersenyum sedikit. Sementara di depannya iblis tua Xuan Gui melihat senyuman di wajah Qin Chen dan dia merasa semakin takut tanpa alasan. Pada saat ini pihak lain benar-benar bisa tertawa. Mungkinkah dia tidak dapat melihat bahwa dia benar-benar akan bekerja keras untuk bisa keluar? Apakah dia benar-benar tidak takut? Iblis tua Xuan Gui secara langsung membangkitkan sumber di tubuh fisiknya dan dia ketakutan marah. Selama lawan berani melakukan sesuatu kepadanya, dirinya pasti akan benar-benar meledakkan sumber di tubuh fisiknya. Iblis tua Xuan Gui tidak lebih lemah dari yang lain sepanjang hidupnya. Dirinya akan lebih baik mati daripada menjadi budak. Kemauan yang pantang menyerah langsung mengguncang kehampaan. Qin Chen tersenyum. Sepertinya Yang Mulia bertekad untuk meledakkan sumbernya. Baiklah, biar ku tebak, itu pasti sumber tubuh yang ingin Anda ledakan, kan? Mendengar itu, pupil mata iblis tua Xuan Gui tiba-tiba mengecil. Qin Chen bergumam, meletakkan dagunya di tangannya. "Dengan kekuatan Anda sangat mungkin untuk menghancurkan kehampaan di sini dan mematahkan belenggu dunia di tubuhku." Kemudian Qin Chen mengungkap rencana dari seluruh iblis tua Xuan Gui. Mendengar semua rencananya dikatakan oleh Qin Chen membuat iblis tua Xuan Gui terkejut. Dirinya menjadi dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah Qin Chen telah melihatnya sepenuhnya. Pada saat ini ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Karena semua yang Qin Chen katakan sebelumnya itu adalah memang rencananya. Itu telah benar-benar direncanakan olehnya dan tidak ada kesalahan. Ada juga beberapa harta karun padanya yang dapat memastikan bahwa bahkan jika jiwanya rusak oleh ledakan dari sumbernya, dirinya masih dapat lolos dari tembakan Qin Chen dan seribu tulang. Namun dengan cara ini semua harta karun penyelamat hidupnya akan hilang dan dia hanya akan ditinggalkan dengan jiwa yang tersisa. Berlama-lama di tempat telantar ini panik dan akan diburu oleh para penguasa zona terlarang lainnya kapan saja. Tidak peduli betapa sulitnya untuk pulih ke alam puncaknya lagi. Dia ketakutan di dalam hatinya, tetapi matanya menjadi lebih ganas dan gila. Namun dirinya masih bertekad untuk melakukannya. Jadi bagaimana jika pihak lain dapat menebaknya? Namun pihak lain tidak akan memiliki cara untuk menghentikannya. Menghadapi keadaan gila dari iblis tua Xuan Gui, Qin Chen terkekeh dan tidak peduli. Dirinya melangkah maju dan datang ke depan iblis tua Xuan Gui. Mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Percaya atau tidak, mata Qin Chen semakin dingin dan dia tampak seperti dewa kematian. "Jangan katakan bahwa kamu baru saja meledakkan sumber tubuhmu. Bahkan jika kamu meledakkan sumber jiwamu, kamu akan mati pada akhirnya. Dan tuan muda ini akan tetap aman dan sehat."
Bahkan dunia kacau milik pemuda ini juga tidak akan rusak, kata Qingchen dengan acuh tak acuh. Aku tidak percaya, kata iblis tua Xuan Gui. Dia meraung. Kamu pasti berbohong padaku. Dia sudah merasa bahwa meskipun ruang di sekitarnya kuat, tapi itu pasti tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur dari seorang ahli transenden tingkat 3. Mungkin itu tidak akan sepenuhnya runtuh, tetapi setidaknya akan ada celah ruang baginya untuk melarikan diri. Kamu tidak percaya? Qingchen mencibir dan tiba-tiba mengangkat tangannya di depan iblis tua Xuan Gui. Bukalah mata anjingmu. Diiringi suara acuh tak acuh dari Qingchen, boom, dalam sekejap. Aura pembunuh mendidih dan sungai gelap yang perkasa dan panjang muncul dunia kacau. Sungai panjang itu bergolak seperti langit yang gelap gulita sepenuhnya menyelimuti Qingchen. Dan di dalamnya ada penghalang ruang absolut yang terbentuk. Ini adalah air laut mati. Iblis tua Xuan Gui menatap ruang bulat di sekitarnya dengan ngeri. Aliran air yang sangat luas dan gelap terus-menerus memancarkan niat membunuh yang mengerikan untuk memusnahkan segalanya. Dan itu adalah air laut mati yang paling mengerikan di tempat telantar ini. Hati iblis tua Xuan Gui langsung tenggelam seolah-olah jatuh ke dalam jurang putus asa. Air laut mati, bagaimana mungkin? Pada saat ini iblis tua Xuan Gui menatap dengan tak percaya pada sungai-sungai air yang tak berujung dan luas yang muncul di sekitarnya. Air dari sungai-sungai panjang ini sangat perkasa seperti lautan luas menutup seluruh kekosongan di sekitar. Dan di air laut mati ini, untayan niat membunuh yang mencengangkan dari laut mati melonjak keluar. Setiap niat membunuh seperti pedang tajam. Ratusan juta pedang tajam melayang di langit memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Mengelilingi mereka bertiga dengan ketat, tanpa meninggalkan satu celah pun. Itu benar-benar terhalang di dunia ini. Iblis tua Xuan Gui tiba-tiba menatap leluhur seribu tulang dan berkata dengan heran. Bagaimana ini mungkin? Air laut mati terhalang oleh jimat ajaib kurus ini. Bagaimana bisa muncul di sini? Selain itu, bagaimana kamu bisa mengendalikannya? Dan ini terlalu banyak air laut mati. Ini hal-hal yang tidak dapat dikendalikan sama sekali. Dalam sejarah tanah telantar, tidak ada yang pernah mampu mengendalikan air laut mati sepenuhnya. Tetapi kamu. Suara iblis tua Xuan Gui terdengar dan bergetar. Itu dipenuhi dengan rasa takut yang tak berujung. Air laut mati yang dalam jumlahnya begitu banyak dan mengandung niat membunuh laut mati yang begitu mengerikan. Jika dituangkan ke bawah itu akan cukup untuk memusnahkan tubuhnya sepenuhnya. Intinya ini benar-benar membalikkan pemahamannya tentang niat membunuh laut mati. Idiot, apa yang kamu blokir di kolam Raja Hantu itu hanyalah sedikit air laut mati yang dikendalikan oleh leluhur ini. Hanya untuk menarik Dewa Kematian dan Raja Hantu Shen Ming untuk saling bertarung dan saling berhadapan. Senyum mengejek tergambar di sudut mulutnya. Air laut mati yang sebenarnya dikendalikan oleh Tuan Muda Chen luasnya tidak terbatas. Bagaimana mungkin itu bisa diblokir hanya dengan transenden tingkat 3-mu? Mendengar fakta itu, jantung iblis tua Xuan Gui berdegup kencang dan dia menatap Qingchen. Apakah orang ini yang memegang kendali? Saya melihat Qingchen menatap iblis tua Xuan Gui dengan acuh. Dan dia berkata, bukankah kamu ingin meledakkan dirimu sendiri sebelumnya? Kamu dapat mencoba meledakkan dirimu sendiri untuk melihat apakah asal-usul fisikmu dapat menembus pertahanan air laut matiku. Seketika wajah iblis tua Xuan Gui menjadi pucat dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia menatap air laut mati yang luas dan bergelombang di sekelilingnya seperti lautan luas, menutupi langit dan matahari, menghalangi semua kekosongan di sekitarnya, dan senyum masam terbentuk di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Qingchen benar. Pihak lain sama sekali tidak takut dengan penghancuran dirinya sendiri. Ada begitu banyak air laut mati, belum lagi hanya meledakkan tubuh fisik. Bahkan jika tubuh fisik dan jiwanya diledakkan bersama, paling-paling itu hanya akan menyebabkan beberapa kerusakan saja yang tidak layak disebutkan. Pada akhirnya iblis tua Xuan Gui pun berkata, Apa yang kamu inginkan? Qingchen menjawab dengan acuh tak acuh, tunduklah padaku. Nadanya dingin tanpa emosi apapun. Tidak mungkin. Iblis tua Xuan Gui menggeram, matanya gila dan tajam seperti bilah tajam yang menusuk.
Aku adalah iblis tua Xuan Gui, salah satu raksasa alam hantu dunia bawah, ahli teratas tingkat raja hantu. Aku telah mengejar jalan tertinggi sepanjang hidupku. Bagaimana aku bisa menyerah padamu? Untuk permintaan lain aku tidak akan menolak, tetapi untuk menjadi budakmu itu tidak mungkin. Aku hanya memintamu untuk melepaskanku. Akan tetapi kemudian leluhur seribu tulang mengungkapkan bahwa aku adalah jenderal di bawah komando Kaisar Agung Yao Ming, tetapi aku merasa bangga berada di bawah komando Tuan Muda Chen dan menjadi budaknya. Kualifikasi apa yang kamu miliki sehingga dapat dibandingkan denganku? Mendengar Kaisar Yao Ming, iblis tua Xuan Gui terkejut karena dia juga tahu bahwa itu adalah Kaisar Agung. Kemudian leluhur seribu tulang juga mengatakan bahwa Kaisar kuno dari klan Dewa Kuno juga membantu Tuan Muda Chen. Alhasil mendengar itu semua, iblis tua Xuan Gui terkejut. Tetapi dia tidak percaya begitu saja. Kaisar Yao Ming, Kaisar kuno dari klan Dewa Kuno, semua itu. Apakah semua orang itu mendukung orang ini? Tidak peduli bagaimana dirinya mendengarnya, rasanya seperti berlebihan. Alhasil dia pun meminta bukti. Bukti? Leluhur seribu tulang mencibir. Bukankah keberadaan leluhur ini adalah buktinya? Kamu hanyalah 7 jenderal besar yang menunjuk diri sendiri. Siapa yang tahu identitas aslimu? Kata iblis tua Xuan Gui, dia menggelengkan kepalanya. Kamu. Leluhur seribu tulang marah. Tiba-tiba dia menatap Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Muda Chen, jika orang ini tidak mempercayainya, mengapa Anda tidak memanggil Kaisar Yao Ming untuk keluar dan lihat apakah dia masih tidak akan percaya? Apa? Mengeluarkan Kaisar Yao Ming ke sini? Iblis tua Xuan Gui tiba-tiba terkejut. Mungkinkah benar-benar ada Kaisar Agung di tubuh dunia internal ini? Dirinya tiba-tiba menatap Qin Chen. Yah, baik. Mata Qin Chen tenang dan dia hanya menatap iblis tua Xuan Gui dengan dingin. Hanya dia, apakah dia layak membiarkan Kaisar Yao Ming untuk keluar? Seribu tulang, kamu telah hidup begitu lama dan ini semua yang dapat kamu lakukan. Kamu ingin Kaisar Yao Ming keluar, itu konyol. Nada bicara Qin Chen menjadi tidak puas. Leluhur seribu tulang buru-buru menundukkan kepalanya menunjukkan rasa malu. Ya, bawahan ceroboh. Dia hanya memikirkan Qin Chen sebelumnya dan tidak ingin iblis tua Xuan Gui, seorang pria kuat di ranah transenden tingkat 3, bertarung sampai mati. Meskipun air laut mati dapat mencegah ledakan diri dari lawan dan menyerap sebagian besar dampaknya, namun itu juga akan mempengaruhi dunia kacau dan akan menyebabkan beberapa kerusakan. Selain itu, meskipun sumber transenden tingkat 3 dapat meningkatkan kultivasi, namun itu tidak banyak berpengaruh pada Qin Chen. Alhasil, Qin Chen pun tidak repot-repot untuk melihat iblis tua Xuan Gui. Sebelumnya dia hanya memberikan harapan hidup kepada pihak lain. Akan tetapi jika pihak lain tidak mengerti, maka Qin Chen tidak akan repot-repot. Segera Qin Chen melangkah maju dan saat berikutnya cahaya guntur yang terang mekar di mata iblis tua Xuan Gui dan segera penglihatannya sepenuhnya dipenuhi dengan guntur-guntur yang tak berujung. Meledak. Guntur melonjak membelah semua arah. Untuk pertama kalinya cahaya guntur yang tak berujung melonjak di sekitar iblis tua Xuan Gui dan kilat yang menyilaukan melonjak ribuan mil ke dalam kehampaan sepenuhnya menyelimuti iblis tua Xuan Gui. Ini adalah sebelum iblis tua Xuan Gui sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Guntur yang tak berujung telah menghantam tubuhnya. Seketika iblis tua Xuan Gui tiba-tiba mengeluarkan teriakan kesakitan. Guntur melonjak dan semburan asap hitam keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tertusuk oleh guntur yang tak berujung. Tubuhnya yang kurus dan besar, cahaya guntur yang tak berujung jumlahnya berubah menjadi ular guntur dan berkeliaran. Itu mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan ini adalah kekuatan dewa penghakiman guntur. Di dunia bawah, orang-orang paling takut kepada napas guntur yang diikuti oleh cahaya dan api. Dewa penghakiman guntur Qin Chen itu adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia, dan itu juga merupakan kekuatan terkuat Qin Chen saat ini. Bahkan jejak kekuatan seperti itu saja sudah cukup untuk membuat iblis tua Xuan Gui ingin mati di tempat. Alhasil iblis tua Xuan Gui pun melawan. Dia mengeluarkan kekuatannya. Melihat itu, leluhur seribu tulang bergerak. Dia ingin menghentikan
serangan itu dan berdiri di depan Qin-Chen. Akan tetapi kemudian Qin-Chen mengangkat tangannya dan meminta leluhur 1000 tulang untuk mundur. Biarkan dia datang. Dasar idiot, kata Qin-Chen. Saat ini melihat Qin-Chen melawannya tanpa pertahanan apapun, iblis tua Xuan Gui nampak menyeringai. Dia tampak gila, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Dia membuat gerakan gila saat ini. Sebenarnya dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menangkap Qin-Chen, karena dia tahu bahwa sekarang dia adalah kura-kura di dalam guci, dan jika dia ingin melarikan diri, maka Qin-Chen di depannya adalah kunci terbesarnya. Tangkap Qin-Chen di tangannya, maka dia akan berhasil hidup dan keluar. Mati. Dalam sekejap, iblis tua Xuan Gui mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya. Itu melonjak dari sumbernya, dan energi hantu yang tak berujung berubah menjadi tangan hantu besar yang jatuh dengan kuat. Boom! Dalam sekejap, cakar tajam iblis tua Xuan Gui seperti pilar surga membungkus Qin-Chen dengan erat di dalamnya, memungkinkan aura hantunya mengikat dan memenjarakan Qin-Chen. Ini selesai, kata iblis tua Xuan Gui. Dia menunjukkan kegembiraan. Bodoh, kata Qin-Chen. Pada saat ini, Qin-Chen meraih dengan tangannya yang besar. Senyum mengejek diam-diam tergambar di sudut mulutnya yang ditahan oleh tangan hantu besar yang tak terbatas. Segera aura kuat melonjak keluar dari tubuh Qin-Chen yang disertai dengan kekuatan gunturi yang mengejutkan dari dewa yang berkuasa, dan kemudian duar.